Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RS Sunan. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kanker tulang pada anak. Dimana pada hari ini berkesempatan pada tanggal 15 Februari yaitu Hari Kanker Sedunia. Nah, topik kita pada bincang sehat kita kali ini yaitu tentang membahas kanker tulang pada anak. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan narasumber yaitu spesialis ortopedi dan traumatologi. Mari kita sapa Dr. Taufik Akbar, spesialis ortopedi dan traumatologi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Dipo. Dok, bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dok, pada hari ini kita bertepatan dengan Hari Kanker Anak Sedunia. Nah, kebetulan pada kesempatan bincang sehat kita kali ini kita akan membahas bagaimana nih dok tentang kanker tulang, khususnya yang tulang pada anak. Nah, sebelumnya dok, untuk lebih mengenal kanker tulang, boleh dijelaskan nggak dok, seperti apa sih kanker tulang pada anak ini dok? Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Saya sapa dulu kali ya, Sobat Sehat. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat Rumah Sakit Unan dimanapun kalian berada ya. Salam kenal, saya Dr. Taufik Akbar, spesialis ortopedi dan traumatologi ya. Atau mungkin lebih gampangnya ahli tulang ya, dokter tulang ya. Jadi memang betul hari ini bertepatan dengan Hari Kanker Anak Sedunia ya. Jadi sebelum kita bahas sedikit tentang kanker tulang, kita harus tahu di Dr. Divo. Jadi kanker itu apa sih sebenarnya? Kanker itu ya, itu adalah sejenis tumor ya. Jadi tumor itu, apa itu tumor? Tumor itu adalah pertumbuhan jaringan pada tubuh kita yang tidak normal, yang abnormal. Jadi biasanya tumbuhnya itu berantakan bentuknya atau terus-menerus dan sebagainya. Itu namanya tumor. Nah, tumor itu bisa dibagi dua. Ada tumor jinak, ada tumor ganas. Nah, yang tumor ganas inilah yang kita sebut sebagai kanker, gitu Dr. Divo ya. Jadi, nah yang namanya tumor itu bisa tumbuh dari berbagai macam struktur di tubuh kita Dr. Divo. Jadi ada bisa mulai dari kulit, masuk lagi ke dalam bisa otot, bisa lemak, bahkan bisa sel-sel di paru-paru, sel-sel di jantung dan sebagainya. Termasuk juga tulang. Jadi artinya ya, tumor itu ya bisa ada tumor tulang ya, tumor tulangnya juga bisa jinak, bisa ganas alias kanker tulang pada tumor ganas tulang gitu ya. Nah, itulah yang mungkin sedikit tentang definisi kali ya. Definisi dari kanker tulang itu sendiri apa sih sebenarnya. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan antara tumor jinak atau tumor ganas alias kanker tulang ini gitulah. Sebenarnya yang pertama itu cirinya sebenarnya yang sangat membedakan itu adalah kalau tumor ganas, sesuai namanya dia ganas ya. Jadi dia bisa mungkin dia asalnya tumbuhnya dari tulang, tapi dia bisa menyebar kemana-mana. Dia bisa sampai ke paru-paru, dia bisa sampai ke otak, dia bisa sampai ke hati, dia bahkan bisa tumbuh ke tulang lain. Jadi intinya dia bisa menyebar seperti itu. Selain dari itu juga biasanya tumor namanya juga tumor ganas. Jadi dia atau kanker gitu ya. Jadi dia biasanya menyerangnya dengan ganas. Jadi artinya biasanya pasiennya akan menjadi sangat sakit biasanya. Sakit ini dalam artian nggak cuma nyeri saja ya. Jadi dia biasanya juga HB-nya atau darahnya turun gitu ya. Kemudian pasiennya pucat betul ya. Jadi justru juga pasiennya juga mengalami gejala-gejala lain yang terkait sama kanker tulang itu sendiri. Bisa tiba-tiba patah dan segala macam. Jadi pasiennya biasanya sangat sakit keadaannya secara umum seperti itu. Baik, jadi memang pertama kan kita sudah membahasnya dok tentang apa sih itu kanker tulang. Nah, tadi dokter sempat menyinggung juga letaknya juga ya dok. Betul. Ya di mana dia bisa berpindahan. Nah, itu kira-kira kita gimana sih dok cara membedakan kan antara tulang nih dok sama kulit kan hampir dekat nih. Bisa aja ini apakah kanker tulang atau kanker kulit. Begitu dok. Memang itu betul sekali Dr. Divo ya. Jadi anggaplah ada pertumbuhannya abnormal. Jadi munculnya biasanya apa benjolan biasanya. Ada benjolan-benjolan ya. Jadi benjolan
tulang itu bisa terjadi di mana saja ya. Jadi bisa terjadi di tangan ya, di pergelangan tangan, di lutut ya, yang paling salah satu lokasi yang paling sering pada kanker tulang ya, pada kanker tulang. Nah, tapi intinya kalau tumbuh benjolan tuh asalnya dari mana dulu? Nah, untuk membedakan itu memang butuh pemeriksaan khusus Dokter Divo. Jadi artinya biasanya pasiennya para dokter ahli tulang itu akan kami lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari wawancara medis alias anamnesis sampai pemeriksaan fisik, kemudian juga pasti akan kami lakukan tindakan ronsen biasanya. Itu dasar awal untuk penapisan apakah ini tuh dari tulang apa tidak, seperti itu. Nanti ada pemeriksaan lanjutan lainnya, seperti kita bisa melakukan pemeriksaan modern seperti contohnya CT scan ya, atau MRI ya. Jadi banyak sekali sekarang di zaman sekarang modalitas ya, atau pemeriksaan penunjang yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa benar-benar tahu ini kankernya apa sih sebenarnya. Cuman yang pasti memang butuh pemeriksaan menyeluruh. Nggak bisa kita tebak-tebak saja. Ya, jadi artinya memang kalau misalnya sobat sehat sekalian ada keluarganya yang ini kok ada benjolan, kok ada agak aneh ya, diperiksakan ke dokter. Jadi jangan tebak-tebakan aja gitu ya. Jadi memang kadang kan banyak nih dok orang-orang awam ya kan, sobat-sobat sehat kita yang kadang ini benjolan, udah biarin aja, biasa aja gitu. Kadang kan memang tidak tahu nih kira-kira apa. Terus seperti yang dokter jelaskan tadi, jenisnya juga nih dok, terkait masalah jenisnya. Nah pastinya kan kalau kita secara medisnya itu akan memeriksa juga dok kan, baik itu mulai dari pemeriksaan fisik, ronsen, bahkan sampai pemeriksaan biopsinya juga. Betul. Nah, jadi dok, untuk terkait kanker tulang ini dok, nah yang paling sering itu jenisnya yang seperti apa dok? Oke. Terus biasanya letaknya, apalagi pada anak-anak gitu dok, karena kan yang anak nih sekarang. Oh iya. Jadi kan kita memang sekarang fokusnya karena kita Hari Kanker Anak ya. Jadi kita ngomongin kanker tulang pada anak. Ya. Jadi ini menarik Dokter Divo. Kenapa ya? Sebelum saya lanjut ke pertanyaan Dokter Divo, sebenarnya kanker tulang itu bisa terjadi di semua usia. Ya, bisa terjadi di semua usia. Jadi artinya anak-anak juga bisa saja terjadi kanker tulang pada anak-anak. Ya. Nah, sering sekali pasien-pasien kami ya itu datang itu dengan keluhan nyeri awalnya ya. Jadi dia awalnya nyeri dulu, nyeri hebat. Kadang-kadang suka dikaitkan dengan wah dia seminggu yang lampau atau sebulan yang lampau itu dia habis main bola terjatuh, nyeri memberat ya. Udah sempat mungkin bahkan diurut-urut di segala macem. Udah sempat dikasih obat-obat kayak obat-obat yang dibeli di warung aja. Tapi ibunya mungkin kok ngerasa awalnya nggak ngeh. Jadi tapi lama-kelamaan kok nyerinya nggak hilang-hilang. Jadi ibunya agak curiga ya. Kemudian lama-kelamaan juga ibunya nyadar loh kok ini kakinya tambah lama tambah bengkak, tambah besar ya. Jadi biasanya dua itu yang sering gejala pada kanker ini sering berjalan beriringan gitu ya. Jadi nyeri dan pembengkakan pada daerah yang kita curigai. Ya. Nah, jadi kanker tulang ini ya pada anak-anak itu memang secara epidemiologi, artinya secara gambaran luasnya ya. Jadi jumlahnya memang tidak sebanyak kanker-kanker lainnya, misalnya kanker payudara atau kanker serviks ya atau kanker paru-paru. Jujur memang tidak sebanyak itu. Hanya saja ya semakin ke sini jumlahnya itu cenderung bertambah banyak. Bukan berarti semakin banyak hal yang menyebabkan kanker. Nanti kita masuk ke situ. Cuman saya kira mungkin masyarakat sekarang sudah lebih cerdas gitu. Jadi artinya mereka tuh kalau ketemu anak-anaknya yang nyeri-nyeri sedikit dia langsung cekkan ke dokter. Jadi artinya angka penemuan kankernya juga jadi agak tinggi dari lebih cepat kita ketahui ya pada pasien itu. Nah, kalau pada anak-anak sendiri, kanker tulang yang sebenarnya cukup sering itu kami sebut sebagai osteosarkoma. Ya, osteosarkoma itu adalah jenis kanker tulang yang sebenarnya itu cukup sering terjadi pada anak-anak ya. Nah, saya bilang cukup sering ini bukan berarti dia sama seringnya sama kanker payudara sama itu ya. Enggak. Jadi kayak saya contohnya saya kan ortopedi umum, itu saya mungkin setahun ketemu pasiennya ya karena saya di tipe B ya. Jadi mungkin sekitar 4 sampai 5 pasien dalam setahun itu. Jadi cuman kalau mungkin sudah kita ke rumah sakit Jamil mungkin ya, itu pasti banyak sekali pasiennya karena dia rujukan dari berbagai macam tempat seperti itu. Itu osteosarkoma itu adalah salah satu yang paling sering kita temui dan juga salah satu kanker paling ganas. Ya, menariknya osteosarkoma ini ya itu paling banyak terjadi pada anak-anak Dokter Divo. Ya, jadi memang osteosarkoma ini adalah kanker tulang yang banyak sekali terjadi pada anak-anak ya. Nah, jadi dan biasanya itu sangat agresif
Jadi Sangat artinya cepat ya, Dok, ya? sangat cepat, betul. sangat agresif dan sangat menyakitkan buat pasiennya. Dalam arti bukan rasa nyeri ya, tapi maksud saya nyeri juga iya. Jadi pasiennya biasanya datang dengan penurunan berat badan yang masif, jadi bisa 10 kilo. Anak-anak itu turun 10 kilo itu kan sangat berbahaya. Ya, jadi artinya penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, anaknya tambah kurus, disadari kok celananya tambah lama tambah longgar. Sering kayak gitu ya. Kemudian juga dengan benjolan. Nah, biasanya osteosarkoma ini sering muncul di area-area persendian. Nah, yang paling sering itu adalah terjadinya itu di area lutut. Oh, lutut ya. Area lutut itu paling sering. Apakah dia terjadi di tulang paha bagian ujung bawah atau tulang kering bagian ujung atasnya ya. Kemudian juga bisa di area bahu juga. Berarti yang tulang-tulang yang panjang ya, Dok? Iya, jadi tulang-tulang panjang tapi bagian dekat bahunya biasanya kayak gitu ya. Nah, yang kedua itu juga ada namanya Ewing sarkoma. Nah, Ewing sarkoma itu dia kasusnya itu klasiknya itu terjadinya itu di sama juga di daerah-daerah tulang-tulang panjang ya. Nah itu dia juga salah satu juga yang cukup sering terjadi pada anak-anak. Dan jangan lupa juga, saya juga lupa menjelaskan di awal, kanker tulang pada anak-anak ini ada yang memang asal muasal kanker tulangnya itu dari tulangnya langsung, atau jangan-jangan kanker tulang adalah penyebaran dari tumor yang lain. Ya, jadi kalau saya dulu pas ketika sekolah saya menarik ada ketemu pasien kasusnya, jadi masih bayi, dia ada kanker pada mata. Kanker pada mata namanya retinoblastoma. Nah, retinoblastoma ini, si kanker pada mata ini kemudian menyebar ke tulang. Nah, jadi muncullah kanker pada tulang setelahnya. Bermetastasis atau menyebar dia seperti itu. Itu contohnya. Itu contohnya. Ya. Berarti memang, Dok, kalau untuk masalah jenis kanker pada anak, mungkin yang paling sering itu adalah osteosarkoma tadi, Dok. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada kanker pada tulang itu bisa saja disebabkan oleh kanker yang lain. Betul. Dan bahkan, penyebaran. Ya, dan bahkan kanker yang lain itu juga tidak diketahui juga ya. Betul. Itu paling sering terjadi. Nah, Dok, untuk tadi kan sudah dijelaskan tuh gejala-gejala awalnya, gimana anak itu ketika memang lagi ini kemungkinan curiganya ke sana tuh, pastinya kan kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih lengkap nih, Dok. Betul. Nah, terus nih, Dok, kalau untuk mungkin yang dokter tahu, kalau kasus kanker tulang pada anak, terutama kita di Indonesia ini, kira-kira apakah banyak atau mungkin karena ada penyebaran atau gimana tuh, Dok? Ya, jadi di Indonesia sendiri sebenarnya dibandingkan kanker-kanker lainnya memang tidak sebanyak itu ya, kayak leukemia ya, kemudian leukemia kan sesuatu jenis kanker yang cukup banyak ya, apalagi pada anak-anak ya, maksud saya pada anak-anak ya. Kanker, jadi maksud saya kanker itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa, anak-anak pun kemungkinan terjadi kanker juga banyak. Jadi makanya pun spesialis anak pun ada yang mengkhususkan diri untuk menangani masalah-masalah kanker ini ya pada spesialis anak ya. Nah, makanya kita sering kolaborasi sama mereka. Nah, kanker pada anak itu ya salah satunya kanker tulang. Memang itu secara prevalensi ya, secara epidemiologinya itu tidak sebanyak kanker-kanker lainnya memang ya. Cuman memang kanker osteosarkoma ini adalah secara tradisional, secara klasik ya, itu adalah salah satu kanker yang paling sangat agresif ya. Jadi agresif dalam artian seperti ini, Dr. Divo. Jadi kalau tidak ditangani dengan cepat itu bisa membuat anak itu sampai meninggal dunia. Ya, jadi karena dia sangat berbahaya. Kanker-kanker tulang osteosarkoma yang saya sebutkan tadi. Ewing sarkoma juga termasuk salah satu kanker yang cukup agresif. Iya, untungnya memang jumlahnya tidak sebanyak, bukan untungnya juga ya. Jadi maksud saya ya memang tidak sebanyak yang lainnya. Cuman itu pasti akan suka selalu ada muncul diagnosisnya gitu. Berarti memang, Dok, kita memang secara klinis, baik secara itu, apalagi sobat-sobat sehat kita yang di rumah, mungkin untuk ketika misalnya menemui gejala-gejala yang seperti itu, lebih baik konsultasi terlebih dahulu ke rumah sakit atau mungkin ke dokter-dokter spesialis. Nah, terus nih, Dok, mungkin kita sedikit haus nih, ya, Dok ya. Ya, boleh kita minum dulu nih, Dok. Minuman kita nih, Dok. Ini dari mana nih? Dari rumah sakit Universitas Andalas ini, Dok, dekat Poli lantai 1, Dok. Jadi mungkin sobat sehat kita yang mau ke Poli atau misalnya lagi nunggu atau haus, mungkin bisa beli di Coffea ini, Dok. Saya juga sering kok beli di sini. Sering ya, Dok ya? Enak ya. Kita minum dulu, Dok. Segar ya, Dok ya? Ya, Dok, mungkin kita lanjutin lagi nih, Dok, terkait bincang sehat kita kali ini. Nah,
mungkin biar sobat sehat kita tahu nih dok, kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan si kanker ini bisa terjadi? Ya. Apakah memang karena ada faktor genetik, Ya. atau memang ada faktor-faktor kebiasaan lain, misalnya mungkin anaknya suka makan yang coklat-coklat atau yang makan yang bakar-bakaran atau gimana gitu? Ya. Ya, memang jadi perdebatan tentang asal muasal kanker ini nggak cuma di bidang ortopedi ya. Jadi maksudnya di semua bidang kanker pun sampai sekarang itu masih dalam tahap penelitian. Jadi artinya sampai saat ini memang tidak diketahui sebab pasti, dan maksudnya sebab pasti ini maksudnya kayak orang patah tulang kan gara-gara jatuh gitu ya. Kan jelas ya. Jelas, jadi ya. A menjadi B gitu. Nah, kalau pada kanker tulang tuh tidak seperti itu. Jadi kita tidak pernah benar-benar mengetahui apa satu penyebabnya. Nah, jadi makanya kita memang pada kanker tulang tuh kita memang biasanya selalu ngomong gitu adalah mengontrol faktor risiko. Nah, faktor-faktor risikonya ada banyak sekali. Mungkin sering juga mendengar ya. Jadi mulai dari genetik itu sendiri ada memang. Jadi ada memang kelainan-kelainan genetik tersebut yang dapat menyebabkan pasien tersebut cenderung menyebabkan terjadinya kanker tulang ya. Kemudian juga pada banyak sekali sih memang teori-teori mengatakan ini kanker tulang disebabkan oleh A, B, tapi saat ini pun masih belum jelas sebenarnya. Jadi apa penyebab pastinya? Apa faktor risiko pastinya dari kanker tulang itu sendiri? Beberapa contoh yang saya sebutkan, misalnya ada riwayat infeksi berulang pada tulang. Itu juga bisa lama-lama infeksi itu bisa berubah menjadi kanker ya. Kemudian juga ada juga yang saya pernah baca juga, itu adalah ada yang pernah mengalami riwayat patah tulang ya. Jadi juga bisa menyebabkan kanker tulang, tapi itu lagi-lagi tidak pasti. Tidak pasti. Ya, jadi ada yang menyangkal penelitiannya, ada juga yang mendukung seperti itu. Kemudian yang mungkin makanan, minuman, penyebabnya dan segala macam ya. Ya mungkin pernah dengar teman-teman sobat-sobat sehat RS-Unan pernah dengar istilah zat-zat karsinogenik ya, yang menyebabkan kanker. Itu juga lagi-lagi bukan berarti dia langsung menyebabkan kanker gitu loh. Jadi saya suka kasihan sama pasien-pasien. Jadi dia karena dia sudah mendengarkan banyak sekali info-info awam yang bersebaran di media sosial ya. Jadi dia, oh dok saya tidak mau makan daging gara-gara itu karsinogenik. Akibatnya dia selama setahun nggak pernah makan daging sama sekali. Jadi terakhir proteinnya jadi hilang gitu. Jadi maksudku adalah kalau saya pribadi sih menganggap kalau hal-hal tersebut kalau dikonsumsi secara berlebihan tentu saja dia berbahaya. Jadi tapi makanya kalau misalnya dalam hal makanan sama minuman silakan dikonsumsi tapi dalam jumlah yang moderat gitu. Jadi jumlah yang cukup, nggak usah terlalu berlebihan dan juga jangan kurang. Ya, benar gitu. Nah, jadi memang dok, apalagi berarti kan untuk secara etiologinya nih dok ya, berarti memang semua kanker apapun kankernya memang sampai saat ini masih belum diketahui itu dok. Tapi tetap kita punya faktor risiko. Nah, salah satunya yang dokter sebutkan tadi. Nah, terkait tadi juga tuh dok, ada masalah, mohon maaf misalnya seperti ada yang membawa ke tukang urut, yang kayak gitu kan dok. Nah, jadi kadang kan dok, sobat sehat kita misalnya nih sakit atau ada benjolan, malah dibawa ke tukang urut, terus diurut-urut. Nah, kira-kira kalau dari segi medisnya gimana kita tuh? Apakah akan membahayakan nanti untuk pasien-pasien kita nih dok? Ya itu memang begini Dr. Dipo, itu saya sih kalau saya pribadi melihat seperti ini, itu bukan salah pasien gitu. Pasien membawa ke tukang urut. Jadi kenapa pasien membawa ke tukang urut? Satu, karena pasiennya belum banyak gitu teredukasi ya. Dia belum tahu sebenarnya apa sih masalahnya sebenarnya, apa bahayanya seperti itu ya. Kalau saya pribadi seperti ini. Jadi apapun masalahnya, ya misalnya pasien mau jatuh lah, jatuh terkilir main bola, atau misalnya ya kayak tadi ada benjolan gitu ya. Kalau misalnya keluarga pasien, misalnya kalau misalnya tidak tahu itu apa, ya jangan terlalu banyak diutak-atik gitu ya. Jadi artinya ya udah nggak usah diurut-urut dulu lah, kasihan juga. Soalnya kalau misalnya anggap dia jatuh terkilir ternyata patah diurut-urut kan sakit ya. Dan itu akibatnya ya jadi akan memperberat kondisi malah. Jadi akan gini ya. Jadi kalau saya pribadi ya, saya selalu berprinsip ya, ketahui dulu itu barangnya apa. Nah, setelah itu dia mau ngapain terserah dia. Jadi artinya kalau misalnya pasiennya mau memutuskan mau ditangani secara medis ya silakan, karena udah tahu apa dong. Tapi kalau ternyata dia menolak karena berbagai macam alasan ya silakan juga. Yang penting dia pasien sudah terinformasi masalahnya apa. Nah, kita kembali kepada kanker tulang ini ya, itu juga prinsipnya sama. Jadi dalam artian sering sekali saya dapat pasien itu terlambat itu gara-gara dia misalnya kayak di lutut. Lutut ini kan adalah sendi yang besar. Jadi kalau misalnya dia main bola itu terkilir kan sering. Dokter Dipo juga main bola pasti kan terkilir gitu ya. Mau di kaki, mau di lutut ya. Jadi orang tua selalu menyangka bahwa ini terkilir.
ya udah kalau terkilir solusinya adalah urut kayak Urut, gitu. ya. Jadi akibatnya apa? Pas satu pasiennya kesakitan terus-menerus ya, karena diurut tuh nggak enak gitu ya, Enak, ya. sakit ya. Terus yang kedua jadi terlambat jadinya. Terlambat. Jadi Pengobatannya juga terlambat, betul. ya. Tadi seperti saya sudah sebutkan berkali-kali, kalau nih misalnya ternyata terkilir itu adalah sebuah kanker tulang, itu adalah suatu yang agresif, itu Dr. Divo kita benar-benar harus bekerja dengan waktu. Biasanya itu dalam hitungan mingguan atau bulanan saja tuh biasanya kondisi pasien sudah drop. Ya, jadi makanya kita harus segera menangani dengan baik kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya dia masih ragu-ragu, masih dibawa berurut-urut, akhirnya terlambat, jadi pas datang ke kami itu sudah susah berat, ya, sudah berat. berat. Jadi kalau sudah berat kondisinya itu sudah sangat susah untuk ditangani seperti itu. Itu dua masalah utama kalau misalnya dibawa ke tukang urut. Ya. Belum lagi kita ngomongin masalah lain, misalnya kayak misalnya ke dokter kan sebenarnya kita sudah ada BPJS sekarang, Ya. jadi bisa dimanfaatkan kalau terkendala masalah biaya. Kemudian juga memang terakhir ke sini ya, itu kami juga di bidang ortopedi itu sudah banyak melakukan penelitian Dr. Divo. Jadi artinya kami teliti pasien-pasien yang datang ke ortopedi cuman dengan kondisi yang sudah berat, apakah memang dia tuh ada riwayat tukang urut, dan kami bandingkan sama yang tidak ada riwayat tukang urut. Ternyata memang benar, yang lebih berat tuh kondisinya sih memang sempat dibawa ke tukang urut dulu. Artinya bisa jadi dua, bisa jadi dia beratnya gara-gara memang terlambat atau gara-gara dipijatannya itu sendiri. Karena dipijat itu sendiri dia bisa kena nyeri, bisa menghasilkan zat-zat inflamatori dan sitokin inflamatori, dan bisa menyebabkan juga kortisol ya, hormon stres kita ya. Jadi akibatnya ya sel-sel kankernya itu akan lebih berkembang lebih cepat, lebih agresif lagi ya. Seperti itu. Jadi akibatnya apa? Pas sampai ke kami biasanya udah berat sekali kondisinya. Berat, ya. Iya. Tapi kan memang tetap saja kalau ada masalah yang seperti itu lebih baik kita konsulkan ke dokter supaya sobat sehat nih bisa tahu nih kira-kira apa dan bisa cepat untuk kita tangani. Apalagi memang dok ya seperti misalnya kayak diurut-urut gitu kan dok. Ya. Pertama kan dari tekanan kayak itu, ya, itu kan bisa membuat inflamasi juga tuh dok. Ya, di bagian apalagi kalau memang itu terbukti kanker. Betul. Nah, misalnya nih dok, pasien-pasien kanker nih, kalau kita dari bidang medis sudah diketahui nih bahwasanya anak ini kanker. Ya. Anggap kita contohkan seperti osteosarkoma. Ya. Pastinya kan kita klasifikasikan ini grade berapa, Ya. ini apa. Nah, kira-kira dok, untuk pengobatannya dok, bagaimana kalau kita dari bidang medis dok? Ya, saya gambarkan sedikit ya penanganan kanker tulang secara umum ya. Jadi kanker tulang yang paling umum itu memang osteosarkoma ya. Jadi kanker tulang pada anak ya, yang umum ya, yang paling sering ya. Nah, intinya adalah memang sesuai yang Dr. Divo sampaikan tadi ya, intinya tuh kita diagnosisnya harus tepat dulu. Makanya jangan heran kalau pasien kanker tulang tuh memang kadang-kadang tuh harus bolak-balik, karena kita harus banyak pemeriksaan. Kita mulai dari anamnesis atau wawancara medis ya, kemudian kita pemeriksaan fisik, kita ronsen, kita MRI, semuanya kita lakukan. Kita cek darah juga, ada juga pemeriksaan darah tertentu ya untuk kita ngecek tingkat keparahan dari kanker tulang itu sendiri. Pasti tidak ya. Kemudian juga yang terakhir seperti Dr. Divo pernah sampaikan tadi, itu di biopsi ya. Biopsi itu diapain sih? Di biopsi itu adalah si benjolannya ya, atau daerah yang kita curigai kanker tulang itu kita cubit sedikit, kita ambil jaringan tumornya sedikit ya. Itu biasanya dengan jarum ya, jarum gitu. Nah, itu kita teliti di bawah mikroskop. Nah, jadi kita lihat ini jenis tumornya apa ya. Nah, kalau kita sudah tahu pasti, wah ini osteosarkoma. Osteosarkoma itu jangan salah, osteosarkoma itu udah banyak juga subjenisnya. Setiap subnya itu beda pula penanganannya. Nah, baru kita masuk ke penanganan. Nah, penanganan dari osteosarkoma itu ya selalu kita bagi menjadi dua ya. Penanganan secara penyeluruh atau sistemik kita bilangnya, dan penanganan dari tumornya itu sendiri. Ya, benjolannya itu sendiri ya. Itu kita selalu kita bagi dua, maksudnya saya bilang selalu itu adalah penanganan sistemik sama penanganan lokal di tumornya itu sendiri. Jadi selalu kita lakukan tuh kalau penanganan sistemik, maksud saya adalah kemoterapi. Kemoterapi itu wajib ya. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, dia namanya penanganan sistemik. Jadi penanganan menyeluruh ya. Ingat tadi di awal kita sempat bahas
tumor yang ganas itu ada kemungkinan menyebar. Bagaimana cara mereka menyebar? Jadi si sel-sel tumor yang tidak kasat mata, itu susah melihatnya, harus pakai mikroskop. Itu dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada di mana? Ada di mana-mana kan? Ada di ujung kaku sampai ujung rambut gitu loh. Jadi artinya ya kita harus masukin obat tertentu ke dalam darah untuk membunuh sel tumor tersebut. Nah, itulah supaya tidak menyebar lagi supaya mati semua sel tumornya. Biar jadi kalau anggap nih misalnya ada satu sel tumor tiba-tiba dia nyangkut gitu di otak, ya udah dia sudah nyebar ke otak dia kayak gitu. Atau dia nyangkut di paru-paru, yang paling sering osteosarkoma nyebar ke paru-paru. Nah, ya udah dia akan menyebar ke paru-paru, akan tumbuh dia tumor tersebut di paru-paru seperti itu. Nah, jadi itulah gunanya kemoterapi, Dr. Divo. Jadi dilakukanlah kemoterapi ya. Nah, kemudian juga kita lakukan pembedahan pastinya. Jadi tumor utamanya itu sendiri itu tidak bisa hanya dengan kemoterapi saja bisa hilang, tuh nggak bisa. Kalau mungkin teman-teman ada tapi saya ada yang pernah punya saudara jauh atau siapa gitu ya yang ada melihat tumor di kakinya ya, itu kan besar-besar. Nggak mungkin cuma kita kasih infusan saja itu bisa kecil, bisa mengecil gitu ya. Jadi artinya perlu kita buang tumornya. Nah, penanganan pembedahan pada tumor tulang ganas ya, pada osteosarkoma ya, pada itu kita selalu bagi menjadi 2 tipe. Ya. Kalau kita ngomong sejarah sedikit ya, tahun 70-an. Nah, ini saya bilang salah satu tumor kanker yang paling ganas pada anak tuh memang osteosarkoma, Dr. Divo. Kenapa? Karena pada tahun 70-an orang kalau memang sudah mengalami kanker tulang, solusinya cuma satu, diamputasi. Pada tahun itu, 70-an, 80-an itu. Cuman dengan ditemukannya berbagai macam teknologi, kemoterapi dan teknologi implan lainnya, itu kita sudah sangat jauh berkembang ya. Jadi saat ini kalau kita bisa pasien itu sudah dapat kemoterapi dengan baik ya, tumornya juga tidak terlalu besar, kita bisa menangani kita bisa menangani tumor tersebut dengan jenis pembedahan nomor 1, yaitu jenis pembedahan pengangkatan tumor saja dengan tungkainya tetap kita pertahankan. Nah, jadi anggap nih ini tulang ya, di atas ini yang bulat ini tumornya. Jadi yang bulat ini kita buang. Nah, jadi kan, tapi kan tulangnya jadi satu porsinya hilang ya. Nah, itulah kita lakukan rekonstruksi. Jadi biasanya ada macam-macam sekarang teknik rekonstruksinya. Ada bisa kita pasang kayak tulang besi buatan namanya megaprostesis ya. Bisa juga kita kasih tulang cangkok. Jadi cangkok tulang dan segala macam. Bisa juga kita kasihkan juga ada beberapa jenis implan kita modifikasi sehingga dia mirip jadi bentuk tulang seperti itu. Dan bisa untuk jadi fungsinya ya. Memang sih jujur kalau kita bilang fungsinya nggak mungkin rasanya pasiennya bisa secara normal yang sebelumnya dok. Maksudnya pasiennya bisa lari atau gimana tuh masih agak susah ya gitu. Cuman setidaknya pasiennya masih bisa berjalan. Harapannya seperti itu ya. Jadi bisa berjalan karena kita ngomongin tumor di kaki ya, kayak gitu ya. Jadi artinya kita sudah banyak kemajuan sekarang, Dr. Divo, tekniknya, operasinya itu sendiri ya. Tapi sarannya saya bilang tadi, kemoterapinya harus bagus, harus dilaksanakan ya. Dan yang kedua itu dia tumornya jangan terlalu advance, jangan terlalu besar, jangan terlalu jelek kondisinya pas datang ke kita. Jadi harus tumor-tumor yang masih agak kecil gitu loh. Jadi sebisa mungkin gitu. Makanya nanti kita akan bahas setelah ini tentang deteksi dini. Penting sekali deteksi dini. Nggak cuma di kanker tulang, di semua kanker-kanker lainnya seperti itu ya. Nah, jadi itu saya sudah bilang kemoterapi bedah. Nah, karena kanker ini kanker ganas, jadi setelah pembedahan kita kemoterapi ulang lagi. Jadi kalau guru saya suka bilang itu namanya terapi sandwich. Jadi kemoterapi, bedah, kemoterapi. Gitu ya. Jadi itu adalah salah satu gambaran aja sih ya. Cara pengobatan. Ya, cara pengobatan dari kanker tulang itu sendiri. Sebenarnya memang jauh lebih kompleks ya, karena ternyata kemoterapi itu kan pakai obat ya, Dr. Divo ya. Nah, regimen itu pun berbeda setiap osteosarkomanya. Osteosarkoma yang A itu dapatnya obat ABCD, ternyata osteosarkoma yang B dapatnya DFG, beda banget gitu. Jadi makanya penting sekali diagnostik. Jadi jangan ucuk-ucuk datang udah terlambat minta langsung tanganin, nggak bisa. Kita harus benar-benar tahu step-stepnya harus jelas. Berarti memang kita di bagian medis nih memang kita harus pastikan dulu nih ini kankernya jenis apa. Benar. Ini kira-kira apakah bisa kita tangani atau memang ya sudah terlambat atau bagaimananya. Betul. Nah, kita juga ada mendengar juga kan dok, mungkin Sobat Sehat juga tahu tentang radioterapi juga nih dok. Terkait radioterapi. Nah, kira-kira kalau dengan kasus kanker tulang pada anak, apakah
tadi kan dokter menjelaskan tentang kemoterapi, pembedahan. Apakah juga bisa dilakukan dengan radioterapi juga, dok? Ya, jadi pada beberapa jenis kanker tulang itu memang radioterapi itu salah satu opsi dari pengobatannya. Ya, jadi memang radioterapi itu bisa kita gunakan. Bahkan ya, kalau pas saya dulu sekolah itu pasien-pasien yang datang terlambat ya, terus dia tumornya sudah berdarah-darah, itu bisa kita lakukan radioterapi emergency. Emergency ya, jadi kita tembak dulu biar si kering, perdarahannya itu mati gitu ya. Jadi artinya radioterapi pasti selalu ada tempat ya. Biasanya pada pasien-pasien yang jenis tumornya ternyata tidak sensitif kemoterapi dari hasil patologi tadi, dari hasil biopsi tadi ya. Wah, ternyata ini nggak sensitif kemoterapi deh. Wah, ternyata kita operasi pun ternyata nggak bersih-bersih banget. Ya udah kita radioterapi gitu. Jadi pasti ada tempatnya juga. Cuman lagi-lagi tidak semua kanker tulang ya di radioterapi. Tidak semua kanker tulang pun sensitif kemoterapi dan sebagainya macam. Jadi harus tahu jenisnya apa dulu. Jadi makanya teman-teman sobat sehat RS Unan harus paham bahwa penanganan kanker tulang itu memang semua jenis kanker sih ya. Itu adalah salah satu penyakit yang cukup rumit penanganannya ya. Jadi dan dia butuh, dari tadi kan itu disebut banyak sekali spesialisasi ya. Jadi dia butuh tim multidisiplin. Jadi dokter bedahnya, dokter medisnya, penyakit dalam atau penyakit dokter anaknya ya. Kemudian dokter radiologi, radioterapi, dokter PA, histopatologi ya untuk pengecekan biopsi ya dan segala macam. Jadi artinya kita di sini kerjanya tim untuk supaya bisa pasiennya itu bisa mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Gitu. Terus juga nih dok, kan kita pada hari ini kan Hari Kanker Sedunia pada Anak nih. Ya. Nah, mungkin kira-kira tadi dokter sempat menyinggung masalah deteksi dini. Nah, kira-kira untuk deteksi dini kita kepada sobat sehat RS Unan ini kira-kira bagaimana nih dok? Oke. Ya, deteksi dini pada kanker tulang ya itu semua berangkat dari kecemasan. Ya. Jadi sebagai orang tua ya, sebagai seorang orang tua saya selalu mengencourage atau saya selalu memotivasi orang tua untuk lebih cemas, tapi dalam tanda kutip harus lebih berani. Jadi maksud saya seperti ini. Kalau dialah terjatuh dari motor atau misalnya terjatuh lagi main bola dan dia sakit-sakitan ya, orang tuanya boleh sih overthinking. Nah, tapi overthinking maksudnya cemas gitu ya. Cemas gitu ya. Wajar ya. Wajar. Salah. Jadi jangan saya kasihan sama orang tua nih kadang-kadang. Jadi kayak sekarang nih kita kesannya orang tua yang terlambat, padahal sebenarnya enggak gitu loh. Jadi kadang-kadang suka banyak informasi dari sana sini ya. Jadi orang tua jadi bingung nih saya harus ngapain gitu ya. Gitu. Jadi saya selalu bilang sama orang tua, ibu, bapak, sebagai seorang orang tua, Anda itu kewajiban Anda justru harus menjadi cemas. Ya, hak Anda tuh ya cemas gitu. Jadi Anda cemas anak Anda kenapa-kenapa. Tapi kalau misalnya Anda sudah cemas, beranilah untuk melakukan tindakan tertentu gitu loh. Jadi artinya kalau memang cemas ya cari tahu gitu loh. Apa penyebabnya? Apa sih gitu yang kok bisa anak ini sakit nih? Dia ada patah nggak ya? Atau dia ada apa nggak ya? Ada terkilir atau bagaimana ya dok ya? Atau dia sudah ibunya udah tepat nih, udah berobat ya, dia jatuh dari tangga misalnya, lututnya sakit, dibawa berobat ke puskesmas, puskesmas dicek segala macam, kata dokternya aman bu katanya. Tapi kok udah dikasih obat juga, kok ini udah seminggu masih juga sakit, 2 minggu masih juga sakit, ya udah gitu. Anda itu hak Anda untuk cemas. Jadi ya udah cari tahu lagi apa nih penyebabnya, atau mungkin Anda berobat ke level yang lebih tinggi, ya ke dokter spesialis seperti itu untuk menanyakan second opinion. Ya, jadi artinya saya selalu motivasi pasien-pasien saya ya. Jadi artinya jangan takut berobat gitu loh. Ya. Berarti memang harus berani ya. Harus berani. Jangan hanya kayak misal cemas-cemas saja. Hanya cemas saja. Anak saya gimana, anak saya gitu. Tapi secara actionnya nggak ada. Berarti memang kayak keluarga itu ya udah ini apa nih, ya udah dikasih salep atau apa. Saya kalau gini, jadi maksudnya orang tua ini kan kadang-kadang tuh mereka ini ya, maksudnya mereka kadang takut dimarahin gitu mungkin dokternya pada galak gitu ya. Kalau saya pribadi mungkin saya pribadi sih kurang suka gitu marahin orang tua, karena saya tahu orang tua tuh juga banyak gitu yang dipikirin sama mereka gitu. Jadi saya pun paham gitu kayak oh udah nggak apa-apa. Jadi kita sekarang tangani apa di depan mata aja kayak gitu. Jadi, cuman memang saya selalu berpesan kepada nanti ya udah kepada orang tua yang mungkin menonton ini di rumah ya. Jadi deteksi dini itu berangkatnya bukan dari dokter, tapi dari keluarga ya, dari rumah gitu loh. Jadi apa yang Anda lihat kalau Anda khawatirkan segera
periksakan ke dokter seperti itu ya. Jadi jangan nebak-nebak, jangan menduga-duga gitu ya, jangan suka kayak gini Dokter Divo, itu mirip tuh sama tetangga kami. Dia sakit ini berurut di sana sembuh kayak gitu. Nah, itu hati-hati. Bisa jadi info itu benar, tapi ternyata mungkin penyakitnya beda sama yang anak-anak bapak ibu alami. Tapi gejalanya sama, tapi mirip. Kan gejalanya sama, nyeri, bengkak kan sama-sama aja ya. Ya mungkin yang itu beneran cuman kesleo aja. Ya mungkin anak ibu beda sakitnya gitu. Jadi artinya ya harus diperiksakan sama tenaga medis profesional lah gitu loh ya, untuk biar bisa deteksi dini ya. Karena kalau kami dokter ortopedi ini ikut simposium ya ke luar negeri ya gitu ya, itu mereka orang spesialis luar negeri itu suka takjub gitu sama kasus-kasus kita. Ini kok tumornya gede-gede banget di sini ya, karena pada deteksi dini kita masih sangat kurang gitu. Baik, untuk selanjutnya dok, pada hari ini kan kita tepat hari kanker sedunia nih ya dok ya, pada anak terutama. Nah, kira-kira nih dok, mungkin dokter dari bagian ortopedi terkait kanker anak, apa sih harapan kita nantinya ke depannya nih untuk anak-anak, terutama anak-anak Indonesia, gimana nih dok terkait masalah kanker tulang ini dok? Ya, anak-anak nih kan masa depan kita ya. Ya dok. Jadi ada saatnya nanti itu kita tuh akan menjadi tua dan ya kita tuh kan dirawat oleh anak-anak kita itu nanti. Ya, jadi artinya ya kita sebagai orang tua dari anak-anak kita itu sangat berkewajiban untuk yang memastikan mereka itu sehat. Sehat. Nah, sehat itu bukan tanggung jawab dokter saja ya gitu ya. Jadi artinya itu tanggung jawab kita bersama ya. Tanggung jawab orang tua iya juga, tanggung jawab guru-guru juga di sekolah iya juga, tanggung jawab supir angkot iya juga, tanggung jawab cleaning service yang di sekolahan iya juga, tanggung jawab pemerintah iya juga. Jadi tanggung jawab kita bersama ya. Jadi dalam rangka Hari Kanker Anak Sedunia ini ya Dokter Divo ya, jadi saya sih secara dari lubuk hati yang paling dalam sih saya berharap ya, jadi kanker pada anak itu kebanyakan kasus tuh memang sering sekali telat gitu datang ke kami ya. Jadi artinya memang kanker pada anak tuh tidak pernah tiba-tiba sebenarnya. Jadi kondisinya tuh pasti menurun gitu. Jadi artinya kita tuh harus lebih aware, harus lebih awas ya, harus lebih tanggap lah ya. Nah, kita harus banyak-banyak baca juga. Zaman sekarang sosial media sudah sangat luas ya. Cuman memang informasi ini yang kita baca di Google, kita baca di internet, itu harus kita konfirmasi kepada tenaga ahlinya ya. Jadi jangan termakan informasi dari grup WhatsApp mungkin, atau dari TikTok mungkin zaman sekarang gitu ya, atau dari Reels Instagram ya. Jadi nggak apa-apa di keep informasi itu, tapi konfirmasikan ke tenaga ahlinya ya. Insya Allah sekarang tenaga ahli medis pun sekarang sudah cukup banyak, sudah cukup lengkap. Jadi artinya teknologi pun sudah modern. Jadi arti kita memang sekarang nih kebanyakan teknologi medis itu bagaimana cara kita memaksimalkan kenyamanan untuk pasien. Jadi artinya udah beda lah, udah banyak sekali kemajuan. Kayak tadi osteosarkoma yang saya bilang, tahun 70 itu hanya 25% pasien yang bisa survive sampai 5 tahun. Yang bisa hidup sampai 5 tahun, karena itu agresif sekali pada tahun 70 karena belum ada kemoterapi, belum ada tindakan operatif yang sesuai. Saat ini itu lebih dari 95% itu bisa survive lebih dari 5 tahun dengan penanganan yang tepat kayak gitu. Jadi artinya bisa kok. Aku bahkan pas aku sekolah dulu ada yang sudah penyintas dari osteosarkoma, dia sekarang tuh dia jadi kayak semacam ambasadornya. Jadi dia yang kayak bantuin pasien kemana-mana, ngajarin segala macam. Bapak nanti anaknya dibawa ke sana ya gitu. Jadi bantuin kami buat ngasih edukasi kepada pasien-pasien gitu. Jadi bisa kok. Jadi artinya kita tuh bisa bikin anak-anak kita sehat gitu loh. Asal ya kitanya juga harus merasa bertanggung jawab akan kesehatan kita bersama ini. Ya, gitu. Baik, terima kasih Dr. Taufik atas arahannya, atas penjelasannya terkait masalah kanker anak terutama pada di Indonesia ini dok. Ya. Memang mungkin dapat kita simpulkan bahwasanya terutama pada orang tua ya dok ya, terkait masalah ini
orang tua harus tahu kira-kira kapan anaknya akan dibawa ke rumah sakit, dan ini kira-kira apakah perlu penanganan lebih lanjut atau gimana. Memang kita sebagai orang tua memang harus cemas ya dok ya, terkait kondisi anak kita. Kadang anak demam pun kita harus cemas, kadang nanti ada keseleo atau segala macamnya kita harus cemas. Tapi tetap kita sebagai orang awam, mau bagaimanapun kita harus konfirmasi dulu kepada tenaga medis yang memang profesional dan paham. Nah, apalagi pada sekarang ini dok, di rumah sakit RS Unan ini, kita pertama sudah tersedia juga tuh terkait tentang kemoterapi, kita sudah ada. Lalu selanjutnya radio, dan kita pada saat ini termasuk pusat onkologi juga dok. Jadi radioterapi kita juga terkenal nih di sini. Nah, jadi seperti misalnya orang tua yang mungkin menjumpai kasus-kasus atau gejala-gejala seperti yang disampaikan oleh Dr. Taufik tadi, mungkin boleh kita periksakan dulu ke rumah sakit kita ini. Nah, tujuannya apa? Biar kita bisa mendeteksi dini. Nah, takutnya nanti kalau memang aman, ya berarti kan kita sama saja kita menyelamatkan masa depan nantinya dok. Nah, kalaupun tidak, ya kita bisa mengobati secara perlahan. Dan untuk saat ini pun rumah sakit kita sudah lengkap terkait semua masalah kanker-kanker itu dok, baik secara kemoterapinya, radioterapi, bahkan di bagian ortopedinya sendiri. Baik dok, mungkin bincang sehat kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin cukup panjang nih terkait masalah kanker tulang pada anak, karena memang kanker tulang pada anak di Indonesia ini sangat sering. Dan yang pastinya kita sebagai yang seperti dokter bilang tadi, semua itu adalah tanggung jawab kita, apalagi anak-anak itu tanggung jawab kita semua. Dan karena nanti pun bisa saja nantinya mereka yang akan merawat kita, atau misalnya kita sakit atau bagaimana, dok. Baiklah, Dr. Taufik, terima kasih banyak atas bincang sehat kita pada kesempatan ini. Mungkin sebelum kita tutup, kita sapa dulu sobat sehat kita. Semoga sobat sehat kita sehat-sehat semua. Apabila ada sakit atau mengalami gejala-gejala yang sudah disampaikan tadi, boleh datang ke RS Unan untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, sekian bincang sehat kita kali ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.